Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Di dalam kehidupan beragama, kita tidak seharusnya hujat menghujat. Kita seharusnya menghargai perbedaan pendapat. Agama itu sendiri artinya tidak agama kacau. Artinya kalau kita beragama supaya kehidupan kita tidak kacau. Dalam beragama kita harus menghargai pandangan orang lain, kita harus menghargai agama orang lain sehingga kehidupan ini berlangsung harmonis, aman dan nyaman. Di masa lalu Nabi Muhammad pernah membuat sebuah model bagaimana mengakomodir semua masyarakat, bagaimana mengakomodir masyarakat yang beragam agamanya, beragam tradisinya. Bahkan masyarakat itu identik dengan perang seperti suku Najrat dan suku Aus. Meskipun sebenarnya mereka sudah lama merindukan, menginginkan yang namanya perdamaian, tetapi tidak ada sosok yang pas untuk melakukan itu. Nah, kehadiran Nabi Muhammad membuat masyarakat itu membuat perjanjian yang sampai saat ini kita kenal yang namanya Piagam Madinah. Dan di dalamnya luar biasa isinya, dan sebenarnya itu kita sudah lakukan di Indonesia. Kita juga sudah melaksanakannya di Indonesia, bahkan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi jika masih ada hal-hal yang tidak sesuai, maksud saya sudah tertulis dalam undang-undang kita namun belum bisa kita laksanakan secara baik, berarti masalahnya sudah ada di kita karena aturannya sudah jelas. Hanya ketidakmampuan kita mengimplementasikan itu semua. Nah, seperti apa Piagam Madinah itu? Marilah kita memulai tanpa harus menggunakan intro atau opening video. Jadi yang pertama dari Piagam Madinah itu adalah tentang kesetaraan umat. Umat yang beragam di Madinah pada waktu itu dibuatkan perjanjian bahwa kita ini setara. Tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain, tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain, tetapi kita berada pada posisi yang setara, posisi yang seimbang. Seperti inilah Muhammad mengajarkan kepada masyarakat Madinah bagaimana bermasyarakat, bagaimana hidup rukun agar tidak terjadi percekcokan antara umat beragama itu. Yang kedua adalah tentang kebebasan beragama. Di Indonesia kita ini sangat jelas pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya itu. Artinya semua orang di Indonesia ini dijamin kebebasannya dalam hal beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Artinya kita tidak boleh menjelekkan mereka, kita tidak boleh mendiskriminasi mereka. Semuanya sama karena mereka dibebaskan untuk memilih ini dan itu, tetap berpedoman pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mereka yang bertuhan itu diakui keberadaannya di negeri ini apapun agamanya. Sehingga janganlah kita membuat-buat sesuatu yang membuat merugikan keadaan, karena mereka sama posisi kita, sama-sama diakui keberadaannya. Dan dua hal ini saja sudah sangat cukup untuk membuat kehidupan kita menjadi harmonis, aman dan nyaman. Karena ini sebenarnya sudah ada di Indonesia, ada tertera dalam undang-undang dan menjadi bagian daripada filosofi bangsa ini, yaitu Pancasila, falsafah kehidupan kita dalam bernegara di Indonesia. Namun kalau dirasa ini kurang cukup, sebenarnya Piagam Madinah itu lebih dari 10 poin di dalamnya, tetapi sekitar 5 saja yang akan saya bahas di sini. Dan seperti apa poin selanjutnya, mudah-mudahan ini lebih menambah wawasan kita dan mampu kita implementasikan dengan baik
supaya kehidupan kita semakin harmonis dan menjadikan peradaban di Indonesia ini semakin baik. Yang ketiga adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi sejak dulu itu sudah dikenal yang namanya kebebasan menyampaikan pendapat. Dan ini lagi-lagi jelas dalam konstitusi kita, jelas dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu negara menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat. Undang-undang ini menjamin kebebasan berpendapat di depan umum baik berkelompok maupun perorangan. Namun kadang ini justru menjadi sebuah kekisruhan juga, karena kadang yang menyampaikan pendapat itu menjadi sebuah kericuhan dan lahir hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang keempat adalah pluralisme. Pluralisme itu mengakui keberagaman identitas individu untuk mempertahankan budaya atau tradisinya. Di Indonesia sendiri, presiden keempat kita dikenal sebagai Bapak Pluralis karena dia atau beliau adalah orang yang sangat plural. Dan ternyata ajarannya ini bukan sesuatu yang baru. Ternyata ini diambil dari Piagam Madinah. Bisa disimpulkan bahwa Gus Dur ini adalah presiden yang sangat religius, presiden yang sangat paham sejarah. Itulah beberapa poin dalam Piagam Madinah. Semoga kita bisa mencermatinya, memahaminya, dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya, lalu kemudian kita implementasikan. Saya kira demikian. Ketika ada sesuatu yang keliru, saya siap dikritik, saya siap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.